Bapak, saudara-saudara, pada malam ini kita akan diskusi soal warisan, Pak, ya, pembagian warisan. Karena memang perkara warisan ini perkara yang sangat serius, Pak, terutama dalam konteks kita di Minangkabau nih, Pak, ya. Dan warisan ini memang ya sebenarnya aturannya sangat jelas, tegas, rinci. Jadi tidak perlu lagi diskusi sebetulnya, cuman mau kita saja melaksanakan mengeksekusi sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Karena masalah warisan ini, Pak Ibu, hukumannya tidak ringan. Misalnya gini, tata cara pembagian warisan ini Bapak-Bapak itu disebutkan di surat An-Nisa ayat 11-12. Jadi kalau kita buka An-Nisa 11-12 itu tata cara pembagiannya, siapa dapat berapa. Itu jelas, tidak perlu lagi ada tafsiran, baca saja paham kita. Nah, di ayat yang ke-10-nya sebelum Allah jelaskan pembagiannya itu kata Allah begini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Jika manusia tidak membagi harta warisan menurut ketetapan Allah ini di ayat 11-12 ini, maka dia telah mengambil harta orang lain secara zalim. Jadi dia mengambil harta orang secara zalim dan dia makan api, ya. Dalam perutnya itu penuh api. Jadi orang yang tidak membagi warisan menurut ketetapan Allah ini Bapak Ibu, Bapak saudara-saudara, itu seumur hidup dia makan api di dunia. Makan api boleh jadi dia yang dimakan seperti ini, nasi atau makan-makan yang lazim kita makan. Cuman maksudnya kata Allah itu api itu yang sedang kita makan. Artinya hidup kita ini tidak akan tenang kalau kita mengambil harta orang, itu sederhananya. Mau tidak membagi harta warisan menurut ketetapan Allah ini namanya mencuri, mengambil harta orang itu. Ya, kita mengambil hak orang walaupun itu saudara kita, tapi kita sedang makan api itu. Dan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-13 14 kata Allah, tilka hududullah, pembagian warisan menurut ketetapan Allah itu sudah Allah yang memutuskan. Wa mayyuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, yang patuh dia bagi warisan menurut apa yang dibagikan Allah, maka kata Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, surga menantinya. Bayangkan Pak, kalau kita membagi warisan menurut apa yang Allah bagikan, surga menantinya. Tapi bila dia tidak patuh, wa may ya'sillah, siapa yang tidak patuh pada aturan Allah ini, dia tidak membagi warisan menurut apa yang dibagikan Allah, ya, dia bagi sendiri menurut ukuran mereka. Yang kadang-kadang kita sering begini Pak, ini kita bagi rata sajalah, laki perempuan, ya, kita kan adik kakak bagi rata saja. Itu tidak boleh Pak, tiba-tiba saja dibagi rata. Harus dijelaskan bagian masing-masing dulu. Setelah mereka tahu bagiannya, lalu mereka berkata kita bagi bersama, itu boleh Pak. Tapi dari awal bagi rata itu haram hukumnya itu Pak. Dan bukan hanya haram harta itu, kata Allah yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal dalam api neraka. Ini yang banyak nih perempuan di Minang nih Pak, ya, yang ngotot minta bagian banyak atau sama banyak dengan saudara laki-lakinya. Padahal nanti Al-Quran menjelaskan bagian perempuan itu hanya separuh laki-laki, ya. Nah inilah yang banyak menjadi persoalan di kita ini, terutama di Minangkabau nih Pak, karena kita menganut sistem matrilineal. Karena itulah perlu warisan ini kita berikan penjelasan kepada masyarakat luas, agar tidak ada lagi kita yang dalam tanda kutip yang berani melanggar aturan Allah, karena ancamannya tidak ringan. Nah begini Bapak-Bapak, sebelum kita melihat pembagian warisan ini, ada penerimaan harta dari orang lain itu ada 3 bentuknya Pak. Jadi kita ini kalau penerimaan harta atau kita menerima harta dari orang itu ada 3 bentuknya. Jadi ada 3 ya bentuk penerimaan harta dari orang. Ya, pertama namanya wasiat. Yang kedua namanya hibah. Yang ketiga namanya baru warisan. Jadi ini 3 jenis ya harta yang kita terima dari orang. Ya, jadi ada 3 jenis harta yang kita terima dari orang. Ada namanya wasiat, ada namanya hibah, ada namanya warisan. Masing-masingnya punya ketentuan Pak. Ya, itu namanya 3. Pertama wasiat. Wasiat ini ketentuan wasiat. 1, wasiat ini diserahkan setelah meninggal dunia.
Jadi dia harus setelah meninggal, Pak. Setelah wafat. Jadi ambo berwasiat nanti HP saya misalnya kan untuk Pak RW. Nah, enggak bisa segini diambil Pak RW lah. Nanti setelah mau meninggal. Setelah meninggal ambo baru diserahkan HP ambo, yang lain baru siswa dibagi. Gitu Pak ya. Jadi wasiat ini syaratnya harus meninggal dulu. Selama ini orang belum meninggal dunia, harta masih dia pakai, dia manfaatkan. Saya berwasiat nanti misalnya rumah saya untuk si anu. Nah, itu nanti saya meninggal dunia baru dikasihkan ke dia, sisanya baru dibagi oleh yang lain. Kalau lisan ada saksi 2 orang. Kalau tertulis ada saksi juga, tanda tangan. Tapi kalau sama habis meninggal, bibirnya wasiat. Nah, wasiat itu sebelum meninggal. Ya, maksudnya kan ada wasiat dari pihak atau hadir. Ada yang berjalan di misalnya kakak meninggal. Ya, anak itu kan ada orang punya gitu. ya dia berwasiat, misalnya nanti kalau saya meninggal dunia disampaikan kepada orang yang masih hidup. Tolong ini sebagian untuk si anu. Anak pun ada, cuman lantarannya tidak anaknya. Jadi yang adik yang meninggal tadi yang Ya, kalau memang dia berwasiat ketika hidup dulu wajib ditunaikan. Walaupun tidak tercatat, tapi ada yang mendengar dia. Misalnya saya berwasiat Pak RW nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ini dikasih ke si anu. Itu namanya wasiat. Wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan berdosa orang yang hidup. Ya. Ya, itu. Jadi yang pertama setelah wafat. Ya, sebelum wafat harta tetap milik dia. Yang kedua, maksimal 1/3 dari total aset yang dia punya. Jadi kalau dia punya aset 1M, walaupun dia berwasiat 500 juta, tidak boleh dikeluarkan 500 juta, tetap dikeluarkan 300 jutaan. Jadi seluruh aset yang dia punya di total, berapa wasiat yang dia sampaikan dulu. Kalau melebihi nilai 1/3, tetap 1/3 saja yang dikeluarkan. Ya Pak ya. Jadi maksimal wasiat itu hanya 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi total harta yang dia punya. Yang ketiga, ini yang paling penting nih, syarat wasiat, tidak boleh ahli waris yang otomatis dapat. Siapa yang ahli waris otomatis dapat? Ada 5. Anak, ya, istri, suami, ayah, ibu. Jadi kata Nabi, la wasiyata li warisin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Karena yang 5 ini otomatis dapat nih. Allah yang mewasiatkan untuk mereka. Anak tidak terhalang oleh siapapun, istri tidak terhalang oleh siapapun, suami begitu juga, ayah begitu juga, ibu begitu juga. Yang 5 orang ini tidak boleh menerima wasiat dan tidak sah wasiat kepada mereka. Saya nanti meninggal, nanti kalau ambo meninggal dunia, nanti rumahku untuk sanu anak ambo kan, untuk anak si A, mobil untuk anak si A, tanah untuk anak si B, itu tidak sah. Hah? Jadi berwasiat tidak boleh kan 5 orang nih, ya Pak. Istri, suami, ayah, ibu, anak. Karena mereka otomatis dapat. Karena Allah yang mewasiatkan untuk mereka, yusikumullah fi auladikum, seterusnya. Allah telah berwasiat untuk anakmu sekian, untuk istri sekian, untuk suami sekian. Waalaikumsalam. Untuk bapak sekian, untuk ibu sekian. Allah yang mewasiatkan. Yang 5 orang ini tidak boleh dapat wasiat, kecuali wasiat hanya boleh kalau orang tu tidak berhak dapat. Dia memang ahli waris, cuma dia terhalang. Misal, saya kalau meninggal dunia, karena saya punya anak, punya ayah, berarti saudara-saudara saya terhalang semua Pak. Ya, saudara saya terhalang oleh anak saya, ya kan? Saudara saya miskin Pak, anak saya ini bagus-bagus ekonominya, harta saya banyak. Kalau saya meninggal dunia, maka saudara saya tidak akan dapat apa-apa, terhalang oleh semua anak saya. Maka saya berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia, nanti ayah kalau meninggal dunia tolong kasih ke PET ya, kasih ke paman ini ya. Nah, itu boleh Pak. Atau misalnya cucu yang bapaknya sudah meninggal duluan. Karena dalam hukum fikih klasik itu terhalang oleh saudara, oleh anak.
Kalau dalam kompilasi hukum Islam dia mereka dapat juga. Misalnya saya punya anak 4. Anak saya yang besar meninggal Pak lebih dulu dari saya. Tapi dia sudah punya anak. Berarti saya punya cucu dari dia. Dia meninggal sebelum saya. Anak saya masih ada 3 lagi. Maka kalau saya meninggal, cucu saya ini tidak dapat dia, Pak. Ya, walaupun dalam kompilasi hukum Islam dia dapat. Secara fikih klasik dia tidak dapat. Maka saya berwasiat untuk dia dulu. Karena terhalang oleh peteknya nanti. Atau saya punya anak angkat, saya tidak punya anak, saya adopsi anak. Anak adopsi kan tidak dapat, Pak. Dia tidak sama dengan anak kandung kan. Maka anak adopsi itu boleh menerima wasiat, tapi maksimal 1/3. Ya. Nah, yang 5 orang ini tidak boleh terima wasiat. Jadi Bapak Ibu jangan berwasiat nanti untuk anak, nanti rumah untuk si anu ya, mobil untuk si anu, tidak sah. Biasa seperti itu, anak 2 perempuan. Di rumahku untuk si A, rumahku untuk si B nanti kalau ketika mau meninggal. Wasiat namanya kan? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu banyak kan. Kan di waktu saat Datuk mau meninggal. Jadi anaknya gitu kan menerima. Ya kalau memang harta pencarian dia tentu anaknya terima. Ya berarti kan tanah pusaka tinggi gitu. Pusaka tinggi berarti kan tak boleh dibagi ke anak waris. Iyalah, itu apa dapat anak itu harta bukan harta dia. Wasiat itu lah bunyi gitu. Tidak boleh wasiat. Wasiat itu tidak harta dia, apa boleh wasiat. Yang diwasiat itu harta kita. Yang tidak punya kita apa tidak sah wasiatnya. Berarti di pusaka tinggi tidak berhak mengambil. Berarti surat wasiat itu tidak sah. Tidak sah lah wasiat. Wasiat itu harta kita. Pencarian kita, milik kita. Ya, warisan ya yang harus jadi warisan bisa diwasiatkan dulu. Berarti kan pusaka rendah. Nah, iya. Jadi yang 5 orang ini tidak boleh terima wasiat nih, Pak. Ya, yang 5 orang nih. Jadi saat pandangan Islam mengenai pusaka tinggi, pusaka rendah itu pusaka tinggi itu, Pak, sebenarnya awal jadi pusaka itu karena dulu nenek moyang kita yang menaruko, dia menjadikan itu sebagai wakaf. Ini jangan dibagi. Ini gunakan sebaik-baiknya untuk maslahat banyak. Ini amal saya. Makanya menjual pusaka itu ya, basuh barang kampiang ambo, Pak, basuh kampiang ambo menampi duitnya. Ya karena wakaf orang diputuskan. Ya kan? Dia ingin menjadikan amal ini abadi untuk dia. Makanya harta pusaka itu tidak boleh diperjualbelikan, ya nak? Tidak boleh diwariskan. Ya, dia boleh digadaikan atau dijual dengan ketentuan tadi. Ya, kalau ada maslahat di situ, gadang lun balaki, rumah gadang ketirisan, maik terbujur di tengah rumah, kan gitu aturannya. Baik, betul tidak boleh, Pak. Jadi itu namanya wasiat, Pak. Jadi wasiat meninggal dulu baru diberi, maksimal 1/3 dan tidak boleh yang 5 orang. Lain daripada 5 orang ini boleh. Kalau dia terhalang, misalnya saudara kena terhalang oleh anak dia dapat, atau nenek terhalang oleh bapak, ya. Jadi kalau kita dengan surat dalam itu kita ajukan ke pengadilan bisa menang. Iyalah, karena itu bukan hak milik dia kan. Tak ada Taruhnya ke pemerintahan gitu kan. Iyalah. Surat itu dibuatnya. Nggak. Kejadian itu kan menghadapi kok kini kok. Tak sah wasiatnya. Batal. Karena bukan miliknya. bangunannya PT Tanah Swasta Itu bukan tidak boleh itu anak sendiri. Iya. ini bangunannya Kalau dipakai ya sebagian kalau jual. Kan itu. Oke. Itu untuk penjaga. Itu kan tidak wajib gitu. Enggak, kalau itu enggak jadi wasiat, enggak boleh. Pusaka enggak boleh jadi wasiat. Oke. Hibah ketentuannya satu, yang namanya hibah itu dia diserahkan langsung saat dihibah. Enggak menunggu mati dia, Pak. Saya hibahkan HP saya, langsung ambil, Pak. Langsung pakai kok kapak jual, kok pakai kok kadipangan terserah. Ambillah hilang pemilik langsung. Jadi kalau dihibahkan harta kita berarti kita hilang kepemilikan dari harta itu. Kita tidak ada lagi milik harta itu pemiliknya. Itu namanya hibah. Kalau tadi wasiat setelah meninggal kan. Yang kedua, dia ini diserahkan langsung. Serahkan langsung. Yang kedua, syarat hibah itu boleh tanpa batas. Dia boleh semua harta, Pak. Kalau dia kan sepertiga ya, tanpa batas. Semuanya boleh.
Dan juga penerimanya tanpa batas. Termasuk yang 5 ni boleh. Anak, isteri, suami, ayah, ibu boleh terima hibah. Tapi dengan catatan kita tidak lagi milik harta itu. Misalnya rumah ini saya hibahkan ke anak saya A, rumah ini ke anak si B. Mulai hari saya hibahkan tu rumah tu mau dia jual, mau dia pakai, mau dia robohkan tu hak dia. Saya hilang kepemilikan dari harta itu. Ya, kalau hibah itu ada akta notaris, kalau tidak ada saksi minimal 2 orang. Tapi kalau hartanya masih ditahan, ditunggu meninggal dulu, itu tidak hibah namanya itu. Wasiat. Ya kalau nanti meninggal dunia dia ya jadi warisan dia. Ya. Ada kasus masalah, jadi dihibahkan oleh si A. Ternyata tanah ini berkasus kalah si A ini. Sementara si B ini yang dia punya berhak tidak mau mengasihi, tidak mengakui hibah ini, masalah itu kendala itu masalah itu di dalam pengizinan. Itu makanya hibah itu Pak, dia punya kekuatan hukum, akta notaris. Kalau jolisan itu memang jadi masalah kemudian. Kecuali ada saksi 2 orang. Dan saksi ini harus orang luar Pak. Ya. Jadi saya boleh menghibahkan rumah ke istri saya. Misal istri saya tidak bekerja. Ya, membangun rumah saya Pak. Saya yang bekerja. Nanti kalau saya meninggal dunia mungkin istri saya dapat 1/8 kan. Ya, kecil dia dapat. Sementara dia bukan tidak ada pekerjaan, ada penghasilan meninggal, ini kemana dia tinggal. Maka saya hibahkan rumah saya ke dia. Itu boleh Pak. Tapi saya tidak lagi punya rumah, saya menumpang lagi di situ. Jadi misalnya Pak, kalau dihibahkan rumah ini ke ibu, rumahku mau hibahkan ke ibu, Pak menumpang di rumah tuh. Kalau sempat barang ibu nyusi Pak, yang angkat kaki Pak. Tahu dirinya. Itu makanya menghibahkan tuh pikir-pikir aja Pak. Kok panjang umur sakit kayaknya campak nak leh. Nah, angkat kaki lah kena dihibahkan mah. Hibah tu dah milik dia tu Pak. Jadi berlaku pas saya sampaikan langsung berlaku. Iya langsung berlaku jadi milik dia langsung. Ya. Kalau misalnya istri tadi dikasih hibah harta, itu dia masih berhak menerima harta warisan dari hartanya. Ya kalau hibah tidak menghalangi hak waris. Misalnya anak si A dikasih hibah, lalu misalnya ginilah, anak saya mungkin ada 3, yang besar itu hidupnya susah, yang 2 ada kaya-kaya dia Pak. Lalu saya berkata ke yang 2 ni, kena kakakmu hidupnya susah, rumah ni saya hibahkan ke dia ya. Tidak apa-apa ya, tanda tangan atau setuju lah, kasih. Setuju yang lain kan, dia tahu tuh. Tidak boleh diam-diam hibah aku Pak. Sebab kita harus berlaku adil antara anak-anak kita. Kalau satu dapat hibah, yang lain dapat hibah Pak. Tidak boleh yang satu dikasih hibah, yang lain tidak. Itu tidak adil namanya itu Pak. Hibah ini harus adil. Kecuali yang satu dapat, yang lain tidak atas persetujuan semua. Boleh. Misalnya anak saya 3, yang besar saya kasih hibah karena hidupnya miskin, yang 2 karena hidup kaya tidak dapat hibah, tapi mereka setuju tanda tangan. Besok meninggal saya, yang 2 ini tidak bisa berkata ke kakaknya, tapi uni lah dapat, mengai minta koleh. Itu tidak boleh. Dia tetap dapat warisan seperti yang lain. Hibah ini tidak menghalangi hak waris. Ya, haknya menerima warisan tidak terhalang dengan pendapat hibah tadi. Karena hibah itu urusan lain. Jadi yang menentangani hibah itu Orang lain, orang luar, bukan orang dalam. Bukan dari pihak keluarga. Ya. menentanganinya. Ya, notaris, ada saksi 2 orang. Yang tadi kata Ustaz tadi kan, ini ada 3. Apa dihibahkan kan pertama, kedua, ketiga malah menentangani. Setuju, persetujuan. Itu di dalam hibah atau di mana? Ya dalam hibah tuh. Ini ahli waris setuju. Ya, ahli waris menyetujui bahwa ini dihibahkan ke ya si A. Nah, persetujuannya tanda tangan, ada saksi loh. Ahli waris tanda tangan. Iya, bukti persetujuan dia. Tapi kalau di waktu yang itu rumah, itu banyak gitu dihibahkan sampai seketek itu barandang orang kau cakap itu. Jadi sepadannya dikon. Kan ada surat menyurat itu. Dihibahkan. Akhirnya ya mungkin keturunan kalau lebih banyak anak, ya kan? Kemudian dia tahu ke cucu-cucunya itu, akhirnya jauh digadang lagi. Saksi ada enggak? Ada saksi enggak? Kalau enggak ada saksi enggak bisa lagi. Namanya itu Pak Sambi. Iya, zaman dulu kan kena Masalahnya lahan luas. Masalahnya minum itu bisa lah menjual kan itu. Iya. Masalahnya itu lagi itu awal. Ya dulu enggak ada administrasi begini.
Iya, ya secara hukum dia benar, secara hukum formal dia benar, secara agama dia baru bermasalah. Kita tidak bisa menuntut secara agama, di akhirat nanti urusan agama. Nah, di pengadilan akhirat nanti lah. Kalau yang kini kok apa kalah di pengadilan dunia, dia punya sertifikat kan? Ada makanya harus ada saksi, harus tertulis berapa luasnya, makanya. Iya, ya Al-Quran ko lu lain nenek ada do Quran ko. Cuma nak nenek awak dah patuh jual Quran lah. Pernah dia dalami. Jadi intinya Dah bukan agama ni yang masalah, nenek moyang kita yang bermasalah dulu. Karena Al-Quran sudah turun 15 abad yang lalu. Nenek awak tu yang tak mau. Bukan aturan yang belum ada. Perintah Al-Quran catat, ada saksi, catat. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bila ada transaksi, kata Allah catat, saksi. Lah perintah Al-Quran dari dulu 15 abad yang lalu. Walau ada orang pandai menulis, balau kindak lah. Aksara aku lah sajak Nabi Idris ada lema. Gitu. Cuman awak sih yang makanya kini jadi masalah. Karena aturan agama tidak kita ikuti. Gitu. Nah, jadi mungkin untuk di IPA Ah. dan mungkin di pusat tinggi jadi kan masalahnya mungkin untuk pembangunan musola gitu kan. Jadi yang pusat tinggi kok dah diibakan ke masyarakat deh mama dulu gitu kan. Setelah itu setelah meninggal mama dilanjutkan dengan yang lain-lainnya gitu kan. Itu tuh lah diambil alihnya gitu kan. Itulah masalah pusat tinggi itu jadi apa gitu kan Pak? Siapa yang bertanggung jawab? pusaka tinggi itu tak boleh jadi hak milik pribadi. Dia tetap milik kaum itu. Ya, tapi kan dah dihibahkan ada apanya gitu kan dihibahkan ke masyarakat gitu. Ada tak tertulisnya? Ada. Kalau tertulis selesai urusan. Apalagi diambil? Kan sudah ada buktinya. Kalau bersetegang bawalah ke pengadilan. Yang jelas siapa yang punya bukti dia yang benar. Ali pedangnya hilang. Ya, pedang ini diambil oleh orang Yahudi. Cuman Ali tidak bisa membuktikan itu pedang dia. Yahudi menang, walaupun pedang itu betul dicurinya. Tapi Ali tidak bisa membuktikan kebenaran ucapannya ini pedang dia. Saksi tidak ada. Maka Ali kalah di pengadilan. Walaupun benar Yahudi mencuri pedang. Dan walaupun hakim tahu dia mencuri. Cuman dia punya bukti apa? Ya, formal dia punya. Ali tidak punya bukti. Jadi dalam sidang, dalam sengketa, dalam urusan muamalah di dunia ini, memang bukti menjadi pokok. Nah, jadi siapa yang punya bukti dia yang menang. Bahwa nanti dia curang, dia mencuri, itu pengadilan akhirat yang memutuskan nanti. Dan lagi soalnya apa? Iya, begitu. Makanya hibah itu harus ada saksi. Wasiat juga harus ada saksi, Pak. Kalau tidak mau nanti bagaimana dia ahli waris? Harus ada saksi. Gitu. Nah, ini namanya wasiat dan hibah. Nah, kalau selain yang dua tadi, baru dia namanya warisan. Warisan satu, dia harus meninggal dulu. Kalau masih hidup, tidak warisan. Misalnya ada orang-orang kan dia masih hidup dibagi-baginya hartanya ke anak-anaknya. Ini untuk sanu, dapat warisan dari ayah. Itu tidak warisan namanya itu. Warisan itu mati dulu. Itu hibah namanya. Tapi tidak juga hibah kalau tidak diambil langsung. Wasiat tidak sah pula kena anak. Jadi serba susah, Pak. Sekarang ada antara pengertian dan pemahaman orang masing-masing antara apa beda warisan, apa beda hibah. Ya karena ada begini, Pak. Pernah di tempat saya pernah begitu. Dia punya anak 3. Lalu rumahnya ada 3. Lalu bagi saja rumah itu, Pak. Ini nanti kalau meninggal saya untuk ini untuk kamu, ini untuk kamu. Tapi setelah meninggal, bahasanya rumah itu masih ditempati bapak ibunya, masih dikuasai. Itu tidak wasiat. Tidak hibah juga. Kalau hibah dikasih langsung. Tidak juga warisan. Lu mati leh. Dan itu batal, Pak. Kalau mati bapaknya nanti bagi lagi. Kumpul seluruh aset itu kembali. Dikumpul seluruh aset, dihitung, bagilah. Menurut porsi masing-masing. Batal itu tuh. Ucapan bapaknya batal dengan sendirinya. Ya. Karena harus meninggal dulu.
Nah, setelah meninggal dunia ada dua yang dibayarkan dulu. Satu hutang, dua wasiat tadi. Jadi warisan tidak boleh dibagi Pak sebelum yang dua ini ditunaikan. Karena hutang wajib dibayar dengan harta yang meninggal. Ya. Saya berhutang, misalnya saya berhutang dapat 10 juta, lalu sampai di rumah saya kasih ke istri saya, habis saya kasihkan dia meninggal dunia. Istri saya tidak wajib membayar hutang dengan uang tadi itu, karena itu uang dia, saya kasihkan. Saya yang wajib berhutang dengan harta saya yang lain yang masih ada. Kalau tidak ada ya di akhirat saya bayar nanti. Anak saya, bapak saya, istri saya tidak wajib membayarkan hutang saya, karena hutang wajib dibayar dengan harta ini. Jadi kalau saya lagi membangun rumah meninggal, kan? Jadi diserahkannya ke istrinya yang ini. Sedangkan istri pertamanya udah meninggal, anaknya itu pasti menuntut lah. Ya kalau Masalah dia, ini statusnya warisan berapa ini? iya kan warisan ya. Kalau warisan kenapa istri ambil? Jadi Kan berarti kan dia minjam ya. Minjam jatuh dia statusnya kan. kok bisa minjam pula? Kalau sudah meninggal dunia, masing-masing ada bagiannya nanti. Istri sekian, anak sekian, ya bapak sekian, ibu sekian, tidak boleh di luar itu. Kumpulkan semua aset dulu. Ini ada pula di dekat rumah itu. Jadi yang si bapak ini, istri pertamanya meninggal. Jadi tinggal sama istri yang baru nih. Yang anaknya itu Ustaz, yang anak istri pertama, dia waktu membangun pinjam uang yang istri kedua. Jadi meninggal tuh nuntut anaknya, dia punya. Tapi berarti yang bapak ini berarti berhutang ke rumah. Bapaknya udah punya rumah belum? Sebelum menikah dengan istri kan, ini bapaknya meninggal dunia. Apa yang ditinggalkan bapaknya? Istri yang meninggal dunia, ibu istrinya. Ya. Istri meninggal dunia. Ada enggak harta istrinya? Ada rumah. Langsung dibagi. Suami dapat 1/4 karena punya anak, sisanya dibagi anak-anak. Tapi si anak menuntut yang pembangunan rumah ini, yang bapak ini waktu membangun rumah ini minjam ke istri yang kedua. Istri yang kedua ini kapan menikahnya? Setelah meninggal atau sebelum meninggal? Berarti bapak ini punya istri dua. Nah, tapi pas istrinya pertama meninggal, dia nikah lagi. Tapi minjam uang dia. Gitu. Setelah istri pertama meninggal, baru dia menikah dengan ibu ini, atau dia menikah sebelum? Bisa jadi. Enggak, bukan bisa jadi. Harus jelaskan. Nah, masalahnya saya nengok surat itu di rumah pernah datang kemarin. Jadi dia minjam istri kedua ini pas 100. Yang saya pikirkan itu, ini istrinya dua. Istri pertamanya meninggal. Lalu dia menikah lagi. Sebelum itu dia membangun rumah kan. Tapi mungkin biayanya kurang. Dia dapat ketemu sama ini, pinjam uang, dan nikah. Mungkin bisa jadi apa? Utang nggak dibayar, jadi istri nggak dibayar. Kalau dibantu, Saya jadi suami gitu. mungkin itu jadi surat itu datang Jaminannya badannya yang anak itu menuntut, yang surat itu menuntut pulau gitu kan. Nggak, itu sebenarnya nggak akan terjadi. Kalau istri meninggal, dicarilah istri itu mana harta dia, bagi langsung. Ya, tapi harta istri pertama pada siap. Ya itu apa lagi rumah bang? Jadi yang ini kan punya tanah, membalik tanah di lokasi dekat rumah Ambo kan gitu. Jadi di saat membangun itu dananya kan masih kurang. Gitu. Jadi ada istri ada lala meninggal kan, tak boleh kan. Jadi kenalannya kok, tapi ini mungkin pinjam dana, mungkin ke istri kok tidak terbayar. jaminan badannya. Nikahi mungkin bisa jadi kalau awak mengasumsi bacaan suratnya gitu kan. Di saat itu katanya yang bapak yang dia anak meninggal, otomatis yang anaknya menuntutkan rumah yang dibangun punya. Yang si istri yang kedua itu nuntut, enggak? Ya tergantung siapa yang punya bukti. Siapa yang punya bukti? Punya bukti tidak istri kok.
Kalau rumah itu miliknya. Dalam cuman apa Ustaz, pinjaman berupa utang. Ada nggak saksi nak? Kalau pinjam utang ada. Nah, kalau ada saksi betul ibu tuh. Berarti rumah milik dia. Berarti yang terpakai aja dikembalikan. Sebesar utangnya Berarti dijual rumah itu berapa nilai rumah terjual? Nah, bayar ke utang ibu tuh. Sisanya dibagi. Sisanya dibagi. Nggak bisa ibu ambil semua atau anak mengambil semua. Yang penting ibu punya bukti bahwa bapak itu berhutang kayaknya. Ya kalau aku mengasumsikan dengan surat yang ada itu kan ke situ baik. Berarti sebelum meninggal mungkin isi yang bapak telah pinjam utang. Iya, hutang piutang tuh harus ada catat dan saksi. Sekalipun dengan istri kita berhutang. Cuman yang ada di apa aja kan dia anak itu menuntut yang anak kok. Ya kalau dia bukti itu apa lagi tuntut ke buktinya? Apa ngutang kamu? Bayar pengadilan. Ya yang si anak menanyakan itu kalau utang boleh utang ya. Tapi di rumah tidak bisa diambil dan dijual. Dijual rumah tuh. Yang anak kan anak mau menjual Ustaz. Itu baknya kamari. Bela ada situ. Dah ikut pengajian lo tuh. Kalau orang-orang muda itu terus tahu sih. Ya betul lah. Kalau dia ikut pengajian dia tuh rasa takutnya enggak ada. Ya. Jadi setelah hutang, setelah wasiat, baru sisanya dibagi. Tidak boleh harta warisan itu dibagi sebelum yang dua ini tunaikan dari harta yang bersangkutan. Kalau tidak ada hutangnya, apa gila leh? Kalau habis untuk bayar hutang, ya tidak dapat apa pula ahli waris lah. Andai habis untuk bayar hutang semua, berarti ahli waris kosong lah dapat. Nah, disinilah berlaku ketetapan tadi An-Nisa 11-12 di soal warisan ini. soal piutangnya gimana? Kalau mereka punya ada piutang itu dikumpulin dulu piutangnya. Iya, dikumpulkan semua berapa hutangnya, dibayarkan. Piutangnya juga begitu, piutangnya nanti jadi warisan juga dibagi. Misalnya orang berutang kepadanya sekian juta kan, dikumpul dulu. Itu dikumpulkan jadi aset dia nanti, lalu dibagilah sama-sama. Waktu kematian Ustaz, pasti ada orang kan kematian kan ahli waris. Segala hutang piutang mohon dimaafkan. Bisa Pak. Itu bang dia. Hutang piutang tidak bisa dimaafkan Pak. Dan itu secara tabarak dimaafkan ya. Ya kalau yang 10.000, 20.000. Kalau misalnya memaafkan itu Pak. Tapi kalau dana bukan tidak bisa. Yang kesalahan dimaafkan. Kalau hutang sado dimaafkan Pak. Bang. Iya. Jadi itu Pak soal waris. Nah sekarang kita coba lihat seperti apa pembagiannya dalam Al-Quran tadi soal waris ya. Nah, jadi ada dalam waris itu namanya ashabul furud, orang-orang yang bagiannya Allah tetapkan. Ya, namanya ashabul furud. Yang tadi yang kita sebut tadi. 1 anak, 2 suami, ayah, 3 ibu, 4 suami, 5 istri. Ini namanya ashabul furud. Orang-orang yang wajib dapat, yang bagiannya Allah sudah pastikan. Tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh disamaratakan. Ikuti saja bagian Allah, itu namanya ashabul furud. Tidak boleh ada yang berijtihad lagi soal ini. Selesai urusannya. Bagaimana urusan anak? Kata Allah, anak laki-laki 1 orang, mislah hazil unsayain, sama 2 orang anak perempuan. Jadi laki-laki 1 banding 2. Itu tidak bisa diubah Pak. Jangan sama awak berampik adik kakak berusia 2 laki-laki berdua bagi ratu salah, haram. Yang perempuan makan haram, kekal dalam neraka Pak. Ya. Jadi memang begitu aturannya. Pokoknya misalnya salah punya anak bertiga, laki-laki 2, perempuan 1. Yang laki-laki kali 2 Pak. 2 kali 2 4, tambah 1 perempuan 5. Jadikan per 5. Yang laki-laki 2/5, 2/5 tambah yang perempuan 1/5. Tapi ingat anak ini Pak dari sisa. Setelah ayah diambil bagiannya, ibu diambil bagiannya, suami atau istri diambil bagiannya, sisa dari ini semua baru anak.
Jadi anakku nak dapat dari awal Pak ya. Anak ini bukan dari awal diambil Pak. Setelah bagian bapak dikasih, bagian ibu dikasih, bagian suami atau istri diambil, sisa dari ini semua baru anak membagi. Ya. Makanya dia dapat sisa. Anak ini namanya asabah, dia mengambil sisa. Ya Pak ya. Itu kalau dia anak, ya ada laki-laki ada perempuan. Satu laki-laki, dua perempuan. Tidak boleh disamakan. Kecuali si A tahu bagiannya berapa, si B tahu bagiannya berapa, si C berapa. Dah tahu bagian masing-masing. Lalu sepakat saya. Nah, bawa bagi rata, setelah itu boleh. Ya, tapi langsung saja dibagi rata tanpa dijelaskan hak-hak mereka itu tidak boleh. Zalim namanya itu Pak. Ya. Nah, kalau anak itu perempuan saja Pak, anak itu 2 orang atau lebih, maka mereka dapat 2/3. Jadi apa tidak ada anak laki-laki, anak perempuan saja Pak ya. Maka harta bapak akan habis dibagi karena semua anak perempuan itu hanya berhak 2/3. Disitulah peluang saudara dapat sisa tadi. Ya. Kalau anak perempuan saja. Kalau ada anak laki-laki, habis saudara dapat. Ya. Nah, kalau perempuan satu-satunya perempuan, 1 orang, maka yang satu hanya setengah. Separuh lagi nanti untuk pamannya, untuk saudara ayahnya. Jadi kalau satu anak 2 laki-laki, Kalau laki-laki, 1 perempuan 2 laki-laki. habis semua. Asal ada anak laki-laki, walaupun 1 orang habis. 1 orang saja laki-laki Pak, dia habis. Tapi kalau perempuan 1 orang separuh cuman. Jadi makanya ada keliru di Minangkabau Pak. Ada anak orang surang pedusi kan, rancak menikah yo anak gadis surang orang tu mah, tu awak sado we kodok ndak Pak. Yang benar tu anak laki-laki sendiri. Kalau dia anak bujang surang orang, menikah lah jenyo. Sadonya untuk nyewe kodo. Paman-pamannya, saudara-saudara ayah terhalang sado we kodo. Kalau anak laki-laki surang Ustaz, Semuanya untuk dia. laki-laki sudah Iya. Semua bulat. ibunya enggak dapat. Tentu bagian ibu diambil dulu. Sisa tadi. Tetap anak tu sisa Pak. Anak kita ya. Ibu laki sepeda. Tetap ya sisa. Apakah anak perempuan, apakah anak laki-laki, apakah anak perempuan dan laki-laki, tetap mereka mengambil sisa. Ya. Nah, itu kalau anak. Jadi anak-anak tidak boleh bagi sama rata, itu tidak boleh. Dan untuk anak laki-laki sama perempuan nanti. Hah? Hah? Untuk anak-anak laki-laki dan perempuan tadi itu yang 1/2. 2 ya 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Misalnya punya anak berapa orang? Kalau perempuan semua 2/3 bersisa nanti itu pasti saudara bapak dapat. Pasti tidak habis hartanya nanti. Jadi kalau seandainya anak kau dibuat cek seorang, anak cewek seorang, laki berdua, dibuat cek panggil. Tidak boleh, tapi tidak boleh itu tadi. Kecuali kalau hibah boleh. Kalau wasiat tidak boleh. Kalau apalagi warisan kan mati dulu dia. Setelah mati baru dibagi anak-anak. Anak laki-laki hanya separuh anak perempuan. Anak perempuan yang separuh laki-laki. Saya punya anak 3 Pak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Nih. Nah cara membaginya sisanya kalau misalnya nanti bersisa 300 juta. Ini contohnya harta saya bersisa. Setelah ibu saya mengambil, bapak saya mengambil, istri saya mengambil, bersisa 300 juta Pak. Maka anak saya laki-laki kali 2. 2 kali 2, 4. Tambah 1 kan 5 kan. Jadi kan per 5. Anak laki-laki 2/5 dari 300 juta, 2/5 dari 300 juta, 1/5 dari 300 juta. Habis tuh Pak. Pokok anak laki-laki kali 2. Jadi kalau laki buaya mati Ustaz. Yuk batal, tidak sah. Kumpul balik. Ya. Apa yang serang ikut pengajian ini ya? Baru dia mati. Nah, Abang itu kalau anak ya. Kalau ayah, nanti dibaca aja ayatnya, ya, ayat 11 itu. Kalau ayah nanti kalau punya anak yang meninggal dunia dia dapat 1/6. Saya meninggal dunia Pak, bapak saya ada, tapi saya punya anak, walaupun anak saya perempuan semua tidak apa-apa. Ayah saya 1/6. Kalau ya ibu juga sama 1/6. Kalau punya anak. Nah, kalau tidak punya anak,
Ibu dapat sepertiga kalau tidak ada anak. Saya meninggal dunia, anak tidak ada, istri ada. Bagian istri saya diambil dulu seperempat, bagian ibu saya seperenam, bara sisanya sadonya untuk ayah boleh. Betul ya? Kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, ayah seperenam, ibu seperenam. Kalau tidak ada anak, ibu sepertiga, ayah mengambil sisa. Apa ya? Maka dicontohkan nanti kita contohkan bapak-bapak. Ya. Suami kalau tidak punya anak dia setengah. Istrinya meninggal dia tidak punya anak setengah. Kalau dia punya anak seperempat. Ya misalnya kan bisa jadi Pak, misalnya ibunya dinikahi bapak kok jando dapat warisan dari suami pertama 1 triliun misalnya. Kan bukan harta suami barunya itu. Kan harta dia tuh Pak, 1 triliun warisan dari suami yang pertama. Lalu dia menikah dengan berondong misalnya Pak. Kan banyak janda-janda kaya menikah berondong ini kan. Berondong yang miskin ya. Modal lutut dia nikah. Nggak ada modal ya. Ya, saya terima menikahi fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai sah. Sah sanggup ibu langsung. Mati langsung Pak. Dapatlah Pak tadi itu 500 juta. 500 M. 500 miliar tapi Pak. Hanya 500 ini. 500 M tuh Pak. Oh, lama mana Ustaz baru menikah baru lu mengawang-awang lu mencari bagaimana, bukan soal mencari atau tidak. Dia statusnya seketika ibu itu mati suami. Status suami itu membuat dia berhak dapat separuh. Ya. Jadi separuh kalau dia tidak punya anak. Nah, tapi kalau istrinya punya anak, walaupun dengan istri yang pertama, walaupun dengan suami yang pertama, maka suaminya dapat 1/4. Ya masih banyak lah 250 M kan. Aha. Istri separuhnya, kalau dia tidak punya anak, suaminya dapat 1/4. Ya, kalau dia tidak punya anak, dia dapat 1/4. Kalau dia punya anak, suaminya dia dapat 1/8. Ya Pak ya. Kalau tidak ada punya anak, dapat 1/8. Tapi ingat Pak, 1/4 dan 1/8 ini dibagi Pak. Kalau bapak ini punya istri lebih dari 1. Jadi kalau istrinya 2, 1/4 bagi 2. Kalau 2, 1/8 bagi 2. Kalau 4 istrinya 1/8 bagi 4. Ya, jadi bukan masing-masing dapat 1/8. Istri ini masing-masing dapat 1/8 dibagi sebanyak istri. Ya. Oh, makanya ibu-ibu tuh nyatanya apa menyelamati itu Pak, ada anak yang lain ya. Pak. Kadang ya apa-apa harus jujur loh. Ya tahu? Bu ya, doi belimbiang cie ya. Kalau misalnya sudah cerai dengan istri pertamanya, tapi punya anak. Sama, hak anak sama. Bercerai pun hak anak tidak hilang. Hak istri yang hilang. Hak anak tidak ada putusnya, dia darah soalnya. Karena syarat dapat warisan ada hubungan darah atau hubungan perkawinan. Kalau dengan istri yang pertama tidak ada lagi, karena sudah banyak bercerai kan. Tapi anak darah dapat semua anak haknya sama itu, tidak ada bedanya. Ya. Jadi istri ini ingat 1/8 atau 1/4 itu bagi sejumlah banyak istri. Bukan masing-masing istri dapat 1/4.